Cuman mau ke TV aja aku sekarang. Kemarin waktu pemilihan gubernur di Jakarta pada heboh gitu ya kan. Seolah-olah Jakarta itu adalah segalanya. Baru aja di atas angin kan para benteng-benteng itu sampai mau cari lagi celah dengan mengundang mantannya Kaesang. Terus seolah-olah rahasia negara itu dipegang oleh mantannya Kaesang. Udah itu di hari yang sama langsung ditandatanganin Pak Prabowo. Ayo guys, bekerja keraslah dari sekarang, kumpulin duitmu, mantepkan skillmu, mari kita pindah ke IKN. Uhuy. Karena sekarang DKI yang artinya daerah khusus ibu kota itu udah diganti menjadi daerah khusus Jakarta doang. Lu mau Indonesia maju, lu mau jadi warga negara yang maju, ikutin kata buzzer organiknya pemerintah kayak gue ya. Buzzer organik gue ini ya, bukan dibayar. Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani perubahan undang-undang atau UU nomor 2 tahun resmi 2024 menandatangani ya, tentang daerah ditandatangan oleh Prabowo atau DKJ. Nomenklatur pada pejabat DKI Jakarta kini telah berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Perubahan UU ini DKJ ditekan oleh Prabowo pada 30 November 2024. bukan lagi istimewa Berubah dalam ibu kota tersebut, yaitu perubahan nomenklatur pejabat yang tertulis pada pasal 70A, 70B, 70C. Perubahan nama DKI menjadi DKJ. Salah satunya adalah pada pejabat gubernur dan wakil gubernur atau wagub tidak lagi memakai DKI Jakarta. Hasil Pilkada serentak 2024 pun nantinya akan berubah menjadi gubernur dan wagub DKJ. Lalu perubahan tiga nomenklatur lain, yaitu pejabat setingkat DPR, DPRD, dan DPD yang terpilih dari hasil pemilu 2024. Untuk pemindahan ibu kota negara dari DKJ ke Ibu Kota Nusantara atau IKN akan ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Namun, Kepres pemindahan ibu kota belum dikeluarkan hingga saat ini. Pada pasal 2 dalam perubahan UU tersebut disebutkan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian. Ya, itu tadi diberitakan bahwa Prabowo telah menandatangani undang-undang tentang perubahan daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta, dari DKI menjadi DKJ, sehingga Jakarta sudah tidak menyandang lagi sebagai daerah ibu kota dan hanya menjadi daerah khusus. Secara otomatis Nusantara, Prabowo itu sangat mendukung pembentukan ibu kota Nusantara yang ada di Nusantara, Kalimantan Timur. Tentu ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat tentang ibu kota Jakarta ini. Dan banyak hal yang masyarakat masih bertanya-tanya tentang status daripada Jakarta ini. Bagaimana pengembangan Jakarta ke depannya. Untuk itu, mari kita saksikan ulasan tentang apa itu daerah khusus Jakarta. Predikat wakil presiden hanya sekedar ban serep nampaknya bakal menjadi teori usang. Coba kita tengok RUU Daerah Khusus Jakarta atau yang disingkat DKJ. Nantinya jika RUU itu gol di parlemen, bakalan tercipta suatu dewan kawasan aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden. Kalau jadi, lembaga itu akan bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan pembangunan kota Jakarta dan daerah-daerah penyangganya. Ya, artinya dewan itu akan mengawasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Cianjur. Menyatukan pengelolaan wilayah Jakarta dan penyangga di sekitarnya memang bukan ide baru. Pada 2006 oleh Wakil Presiden DKI Jakarta pada waktu aglomerasi itu Sutioso sempat melontarkan ide pembentukan kawasan megapolitan yang menjadi perdebatan hangat di publik. Menurut mantan kepala BIN tersebut, megapolitan merupakan sebuah Berarti konsep Gibran akan berkuasa di mana menguasai Jakarta Jakarta, ya? dan wilayah penyangga di sekitarnya seperti berada dalam satu manajemen tata ruang dan dipimpin orang yang selevel oleh menteri. Konsep megapolitan ini mengemuka setelah melihat perkembangan pembangunan kawasan di Jakarta dan sekitarnya yang tidak terkendali dan justru menimbulkan berbagai masalah. RUU DKJ yang salah satunya bertujuan untuk membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi memang perlu dikaji. Apalagi jika kita menimbang kalau perkembangan kota Jakarta
tidak bisa dilepaskan dari perkembangan di daerah-daerah penyangganya. Begitu pula sebaliknya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam podcastnya bersama Total Politik. Apa yang terjadi di Bogor akan berpengaruh ke Jakarta. Bima Arya mengambil contoh transportasi. Ia mengatakan kalau supaya Jakarta tidak macet, maka orang Bogor harus banyak menggunakan bis dan juga kereta api. Namun, hal itu memang harus dibantu pengadaannya oleh Jakarta. Hal-hal seperti inilah yang membutuhkan koordinasi antara Jakarta dan juga daerah-daerah penyangganya. Di sini, kehadiran peran Dewan Kawasan Aglomerasi sangat penting. Hal itu kembali ditekankan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Menurutnya, Jakarta bukanlah satu daerah yang terisolasi. Masyarakatnya juga berinteraksi dengan intens. Mau tidak mau, mereka akan saling mempengaruhi. Seperti dalam contoh penggunaan jenis transportasi yang disampaikan oleh Pak Bima Arya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu badan yang bisa mensinkronkan dan juga menyelaraskan perencanaan pembangunan di Jakarta dan sekitarnya. Dengan adanya Dewan Kawasan Aglomerasi, harapannya keinginan daerah-daerah penyangga seperti Bogor untuk memiliki infrastruktur transportasi umum bisa tercapai. Pembangunan transportasi di Jakarta bisa diarahkan supaya bisa menjangkau daerah-daerah penyangganya. Demikian, orang-orang di daerah sekitar Jakarta bisa melepaskan ketergantungannya kepada kendaraan pribadi dan menjadikan jalanan-jalanan di Jakarta tidak padat lagi. Begitu pula untuk masalah-masalah lainnya, seperti polusi udara, banjir, dan juga pembuangan limbah. Gibran bakal jadi penguasa Jakarta. Bener guys, tapi itu kalau Prabowo jadi presiden ya. Karena udah pasti kalau Dan Prabowo sekarang jadi presiden ya, bakal kemungkinan fokus berarti di IKN. Gibran Nah, penguasa lalu wilayah Jakarta. Jakarta dan sekitarnya bakal jadi kawasan aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden. Ini semua diatur di RUU DKJ yang lagi digodok di DPR. Yang menarik, di RUU ini ada poin kontroversial soal gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang bakal ditunjuk presiden. Tapi katanya presiden nggak setuju sama poin ini. Jokowi maunya gubernur Jakarta tetap dipilih sama rakyat. Oh iya, RUU DKJ ini ditargetkan sah jadi undang-undang kurang lebih sebulan lagi guys. Nah, kalau Gibran jadi penguasa Jakarta, apalagi kalau gubernurnya ditunjuk presiden, pakar Otda khawatir Gibran bakal pegang kendali kekuasaan dalam jangka panjang. Bisa jadi sampai 7 turunan katanya. Soalnya nih, 17% perekonomian nasional itu ada di Jakarta guys. Dan ini pastinya jadi bekal buat persiapan pencalonan ke Pilpres berikutnya. Kalau kamu mau tahu lebih, bisa baca di Kompas Plus ya. Ya, demikian tadi ulasan tentang daerah khusus Jakarta dan bagaimana status pengelolaannya. Jadi berdasarkan dari penjelasan tadi bahwa di Jakarta nanti akan terbentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang melingkupi Jakarta termasuk Depok, Tangerang, Cianjur. Itu semua akan masuk dalam sebuah kawasan, yaitu Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden, dan hal ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Sehingga secara otomatis ini menunjukkan bahwa Gibran akan menjadi penguasa di daerah Jakarta. Sedangkan kepala daerah terpilih yaitu Pramono Anung dan Rano Karno akan menjadi pejabat gubernur daerah khusus Jakarta yaitu DKJ Jakarta. Adapun Prabowo akan berkonsentrasi pada pengolahan IKN itu sendiri yang ada di Kalimantan Timur. Sedangkan pemindahan daripada ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur, ibu kota Indonesia, IKN, itu akan menunggu peraturan presiden yang akan dibuat oleh Prabowo, entah itu beberapa tahun, tetapi saat ini status Jakarta untuk sementara masih tetap menjadi ibu kota Indonesia, pusat pemerintahan, sampai dengan diterbitkannya peraturan presiden oleh Prabowo tentang pemindahan ibu kota yang ada di Nusantara, Kalimantan Timur. Dengan demikian, Jakarta dengan kawasan-kawasan penjaga sekitarnya akan tetap menjadi sebuah kawasan megapolitan ekonomi sebagai pusat bisnis dan pusat ekonomi Indonesia, dan Dewan Kawasan itu akan dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan semua pengolahan ekonomi tetap koordinasi antara pusat dan daerah, dalam hal ini adalah DKJ Jakarta. Oke, demikian reaksi video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.